Di video kali ini kita akan unboxing Motec M130 dan juga akan ngebahas beberapa fitur yang tersedia. Serta kita juga akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Motec M130 ini. Semuanya, kembali lagi dengan gua Ihsan Utama, dan kali ini kita akan ngebahas atau kita akan unboxing salah satu produk yang pengen banget gue incer-incer udah lama sekali. Yes, gue beli ECU Motec M130 atau M1 series. Akhirnya datang juga. Gue nabung lama banget untuk mendapatkan unit ini dan nunggunya juga lumayan lama. Pengen gue jelasin adalah kenapa sih gue milih si Motec ini. Karena memang cukup mahal ya dibandingkan ECU lainnya, mempunyai fitur yang mirip-mirip. Tapi kenapa gue milih ini? Oke, yang pertama adalah Motec M1 series satu-satunya ECU yang belum pernah gue explore, sama sekali belum pernah gue pasang, sama sekali belum pernah gue kulik software seperti apa. Jadi gue penasaran banget karena kayak gimana sih dalamnya. Tapi dengan rasa penasaran gue itu, gue nggak serta-merta cuman yaudah gue pengen gue beli. Gue pengen bener-bener explore, baca-baca dulu se-worth it itukah gue beli, karena memang harganya gue lumayan tinggi. Nah, yang kedua setelah gue research atau gue pelajarin adalah Motec adalah ECU yang dipakai di V8 Supercar Series balapan di Australia. Jadi balapan sekeren itu menggunakan Motec. Dan menurut gue, asumsi gue ya, ini barang proven. Atau ini keren banget karena sebalap itu percaya menggunakan produk ini. Dan terakhir, gue baca juga setelah itu adalah software dan juga prosesornya adalah yang tercepat pada saat ini. So, dari hasil temuan gue itu, gue memutuskan untuk yaudah gue beli karena gue penasaran dan juga gue pengen. Ya udah, langsung aja. Gue nabung habis-habisan, gue nunggu lama banget dan akhirnya sampai. Yaudah, langsung aja kita unboxing. Langsung aja kita unboxing. Ini dia casingnya Motec M130 atau M1 series dibilang orangnya ya. Casingnya bisa dibilang cukup keren banget karena nggak semua ECU aftermarket punya casing kayak gini. Biasanya cuman kayak kardus box, bubble wrap dan lain-lain. Ini pakai plastik dan kelihatan elegan, kelihatan keren banget dan jadi kelihatan lebih lebih prestige menurut gua. Oke, mari kita buka apa aja di dalamnya. Wah, ini udah pasti adalah stiker. Nah, ini stiker keren banget dan nambah sedikit horsepower, kayak mungkin 5 atau 10 horsepower karena lebih pede. Bisa buat ngeceng. Oke, ada stickers dan ini dia unitnya. ECU-nya Motec M130 M1 series. Oke, kita lihat. Cukup mini atau cukup compact, simple, kecil. Casingnya pun pakai magnesium, ini kelihatannya ya. Dan yang serunya dari M130 adalah dia punya mounting point-nya. Di sini ada lubang baut. Jadi kalian tinggal bautin aja. Kalau misalkan yang kayak Gold Series atau kayak dulu Haltech PS dan ECU lainnya, mereka nggak nyiapin ini. Jadi kita harus kayak insulok atau cara masangnya pun lebih sulit dibanding kayak gini. Kayak gini kita tinggal punya kayak flat spot, kasih baut dan kita tinggal taruh aja gitu. Kalau yang dulu kan kita harus ya agak ribet lah. Terus di sini konektornya menggunakan AMP Super Seal. Konektor yang sering dipakai banget di ECU aftermarket, jadi kalian nggak usah pusing. Di sini 34 pin, di sini 26 pin. Dan kalau kita beli ECU itu jarang banget ada vendor atau supplier yang ngasih konektornya barengan dengan ECU-nya. Jadi biasanya dijual terpisah. Nah, itu karena kebetulan gue bisa masang dan juga nggak perlu beli yang kit-kitnya, jadi agak saving juga buat gua. Dan menurut gua sini keren, oke banget. Terus di dalam sini ada USB. Nah, USB-nya ini isinya adalah dokumentasi Motec yang kalian sebenarnya bisa juga download di websitenya, tapi menurut gua ini cukup bagus sekali. Jadi compact, bisa dibawa kemana aja, dan kalau misalkan hilang pun ya udah nggak usah pusing lah ya, karena di websitenya ada, tinggal di download aja. Unboxingnya, sekarang gue akan ngejelasin fitur-fitur yang ada dalam sini, kelebihan dan juga kekurangannya. Kenapa gitu? Karena gue pengen senetral mungkin dan pengen mengajak kalian, maksudnya ngeliat juga ya suatu brand itu kelebihan dan kekurangannya itu worth it atau enggak kalian beli. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dengan secompact ini, sekecil ini, dia langsung bisa untuk 8 silinder direct injection atau direct spark juga bisa. Kenapa begitu? Menurut gue beberapa isu yang lainnya, kalau yang kecil-kecil kayak gini cuma bisa 4 atau mungkin 6 maksimal, jadi langsung bisa 8. Dan kalau misalkan isu lainnya kita mau upgrade silinder,
dengan sequential direct injection, itu kita harus ganti hardware, nah boxnya. Ini nggak usah. Box sekecil ini bisa langsung 8. Jadi kalau misalkan ada brand lain, awalnya cuma bisa 4. Bisa sih ke 6 silinder, tapi waste part. Kalau mau direct, ya harus ganti boxnya. Jadi udah langsung. Oke. Yang kedua, dia udah bisa continuous variable camshaft control. Sampai 4 camshaft. Biasanya itu cuma 2 atau 1 camshaft. Dia langsung bisa 4. Segitu pinternya cuy. Makanya gue jatuh cinta banget sama ini. Semua ECU mempunyai fitur-fitur kayak racing, udah hampir sama sekarang yang bisa gue bilang. Nah, kayak misalkan NOS, launch control, traction control, mungkin DBW juga, drive wire. Tapi Motec M1 series adalah satu-satunya ECU yang benar-benar detail dengan fitur tersebut. Contoh misalkan simpelnya aja, launch control. Di ECU lainnya kita pencet tombolnya, kita tahan gasnya sampai RPM yang kita mau. Pada saat nanti kita mau launch atau mau start, tombol harus kita lepas, baru dia launching dengan wheel speed yang ditahan tadi. Nah, si Motec ini kita cuma pencet sekali, launch control aktif, kita kayak start biasa aja, nggak usah ditahan, dilepas. Pada saat mobil maju, dia akan mengkalkulate wheel speed dari roda tersebut, apakah masih membutuhkan traction control, launch control, dan lain-lainnya, langsung dari sini. Jadi kita tinggal pencet sekali, ya udah hidup langsung, dan dia akan nonaktif sendiri otomatis. Itu menurut gue sangat-sangat keren banget. Segitu canggihnya, segitu pinternya si Motec ini. Udah bisa individual silinder trim. Maksudnya adalah dia bisa nge-adjust per silindernya, satu per satu silinder yang ada dalam mesin. Karena ini bisa 8, ya berarti 8 silinder. Nah, kenapa bisa di-adjust untuk per silinder? Karena dalam setiap mesin itu ada satu silinder yang bekerjanya lebih berat 25% dibandingkan silinder lainnya. Jadi kita bisa ngecek mana yang lebih berat bebannya, lebih stres, dia bisa langsung adjust silinder tersebut. Tambahin bensin, kurangin bensin, tambahin timing atau kurangin timing. So, itu menurut gue udah keren banget. Yang ketiga, dia itu semua ECU mempunyai PID atau Professional Integral dan juga Devariative kalau nggak salah. Nah, tapi dia itu yang paling tercepat di dalam seluruh levelnya, kelasnya. Apa sih itu PID? Gue akan coba jelasin di video ini. PID adalah kepanjangan dari Proportional, Integral, dan Derivative. PID ini merupakan sistem yang dapat memberikan feedback dari hasil pembacaan sensor yang terdapat dalam sebuah mesin dan membaca target yang kita inginkan dalam software ECU-nya. Dari variabel tersebut, ECU secara otomatis menghitung segala yang terjadi dalam sebuah mesin dan juga pula secara otomatis melakukan perubahan sampai target yang kita inginkan benar-benar terjadi dalam sebuah tuningan. Di sini kita menghitung 0,00 detik, yaitu seberapa cepat ECU ini dapat merubah suatu kondisi menjadi target yang benar-benar kita inginkan. Di sini kita ada contoh boost control. Di sini kita tahu setelahkan targetnya dan ada PID dalam sini. Setelah target yang kita inginkan, seberapa cepat dan seberapa akurat PID yang kita setel mendapatkan target yang kita inginkan. Nah, tadi udah kita jelasin apa sih PID. Sekarang dalam Motec M1 series ini, dia di dalamnya adalah package atau softwarenya. Ada 3 package, ada GP Lite, GPA, dan juga GPR. Nah, GP Lite itu adalah entry levelnya yang paling murah. Tetapi race functionnya ada yang tidak diaktifkan. Biasanya itu kita buat kayak entry level buat ngulik-ngulik. Nah, GPA itu untuk mobil yang lebih advance, kayak semi track car dan segala macam lah, itu pakai GPA biasanya. Ada beberapa race function yang diaktifkan tapi tidak semuanya. Nah, GPR, R-nya itu racing, itu adalah benar-benar pure untuk racing. Nah, itulah yang semua potensial fitur-fitur dibuka sama dia. Itulah, jadi kita nggak usah ganti hardware-nya, kita cukup ganti software-nya aja. Jadi satu box ini bisa buat 3 package itu. Menurut gue itu keren banget. Sekarang kita ngomongin downside-nya atau kekurangannya. Ini harus gue ceritain juga. Yang pertama adalah price. Dia mempunyai harga yang relatif di atas rata-rata ECU aftermarket lainnya ya. Mungkin agak tinggi rata-ratanya. Nah itu, tapi dengan fitur-fitur yang kalian nanti pelajarin sendiri atau tadi gue ucapin sebagian besarnya, kalian bisa menilai bahwa ini worth it atau enggak. Kembali lagi ke usernya atau pemakainya. Kalau gue sih worth it, jadi tetap gue beli. Yang kedua, untuk upgrade softwarenya atau upgrade feature, memang boxnya satu, tapi untuk menambah itu kita harus bayar. Nah jadi kelebihannya kita nggak usah beli boxnya lagi, nggak usah beli hardware lagi, tapi setiap fitur yang kita mau, beberapa ada yang harus kita bayar.
Itu kekurangannya. Ketiga, CAN bus, CAN bus itu adalah sebuah elektronik itu berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, CAN busnya Symantec ini itu bisa dibilang semi-semi dikunci. Jadi kalau kita mau nambah device apapun lainnya, itu agak susah untuk combine dengan Symantec ini. Kita harus pakai yang mereknya Motec juga. Nah, itulah bisa sih dipakai, cuman kayaknya lebih murah kita beli device-nya dibanding kita harus custom CAN busnya. Dan terakhir, yang menurut gue sangat-sangat disayangkan adalah dia tidak built-in wideband control. Itu sangat sayang banget. Udah secanggih ini, udah sekeren ini, tapi wideband-nya masih terpisah. Jadi kalau kita mau nambahin AFR untuk tahu air fuel ratio di dalam mesin kita harus beli satu device lagi yang dikonekkan ke dalam sini. Jadi menurut gue itu agak disayangkan, tapi ya it is what it is. Ya itulah, ya harus terima gitu kan. Karena banyak beberapa isu lain kompetitor lainnya mempunyai built-in wideband control. Jadi tinggal beli O2-nya bisa langsung dimasukin. Ini agak kurang. Dan juga dulu yang lucunya adalah di M800 udah built-in. Jadi nggak usah pakai device lagi, bisa langsung ke ECU. Nah, dia malah downgrade. Jadi menurut gue agak disayangin. Alright. Well, cukup aja dari situ penjelasan Motec M1 series ini. Sampai di sini dulu, dan di episode berikutnya kita akan ngebahas lagi PDM, Power Distribution Module. Apa itu dan kayak apa bentuknya? Kalian penasaran? Tungguin aja di episode berikutnya.